Maming saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kalau misalnya tidak semua alat bukti diperiksa dengan teliti, hanya cherry picking, ya pasti terdakwa itu dirugikan. Bupati hanya memberikan persetujuan. Kalau sekarang kan ke menteri, tapi pada saat itu masih rezim undang-undang yang lama, kepada bupati. Ya, bupati memberikan persetujuan pengalihan itu. Selanjutnya di bulan Juni 2011 surat keputusan MM selaku Bupati tentang IUP-OP terkait peralihan dari PT BKPL ke PT BCN ditandatangani MM, di mana diduga ada beberapa kelengkapan administrasi dokumen yang sengaja dibuat tanggal mundur backdated dan tanpa bubuan paraf dari beberapa pejabat yang berwenang. Peralihan IUP-OP dari PT BKPL ke PT BCN diduga melanggar ketentuan pasal 93 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 bahwa pemegang IUP dan IUPK tidak boleh memindahkan IUP dan IUPK kepada pihak lain. Mengadili. Satu, menyatakan terdakwa Mardhani H. Maming telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan alternatif pertama. Dua, menjatuhkan pidana kepada terdakwa Mardhani H. Maming. Oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun dan denda sebesar 500 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan. Menurut jaksa dan dibenarkan oleh hakim dalam pertimbangan hukumnya bahwa pemberian persetujuan itu dianggap melanggar hukum, perbuatan melawan hukum. Nah, inilah kunci persoalannya. Apakah betul ya tindakan memberikan persetujuan pengalihan saham itu adalah melawan hukum atau tidak? Nah, ini menjadi pokoknya sebenarnya harus dipertimbangkan dengan sangat mendalam oleh hakim. Kalau izin tambangnya ada dua, ada izin eksplorasi, ada izin eksploitasi. Ya dulu ya. Nah, sementara izin yang dimintakan untuk pengalihan ini adalah izin eksploitasi, sudah lewat masa eksplorasinya. Jadi sebenarnya izin eksploitasi itu tidak dilarang, ya, asal dengan persetujuan dari kepala daerah atau bupati pada saat itu. Nah, dalam kaitan dengan itu, kalaupun dia bilang itu melanggar yang mana? Karena boleh mengalihkan, ya, berupa pasal 93 sepanjang sampai pada tahap eksplorasi tertentu. Nah, ini sudah tahap izin operasi. Jadi ini yang paling pokok, bahwa tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Mardhani Maming yang berkaitan dengan persetujuan pengalihan izin IUP operasi tambang itu.
Miscarriage of justice itu memang terjadi pada kasus Maming, ya, khususnya dalam dua hal. Satu, mengenai pelanggaran atas fair trial, ya. Kedua, pelanggaran asas legalitas. Nah, kedua hal ini bisa kita lihat dalam proses peradilan yang dilakukan terhadap Haji Maming, ya. Jadi ya, misalnya dalam hal pelanggaran asas fair trial, ya, itu hakimnya sudah bias. Ya. Kenapa saya katakan bias? Karena majelis hakimnya itu sudah punya pendapat, ya, punya preconceived idea, ya, yang dia miliki di kepalanya dia, sehingga tidak memberikan ruang untuk objektivitas. Dia itu misalnya, ya, mendengarkan saksi de auditu, ya, yang sebetulnya tidak pantas untuk didengarkan, tapi itu hanya didengarkan karena memang dia merasa ya dia perlu ada backup, ya. Nah, dia juga cherry picking alat bukti, ya, cherry picking alat bukti, ya, yang dia anggap menguntungkan dia, ya, yang dia anggap dia bisa menjadikan bukti-bukti itu untuk memperkuat argumentasi hukumnya dia. Kalau misalnya tidak semua alat bukti diperiksa dengan teliti, hanya cherry picking, ya pasti terdakwa itu dirugikan. Ya. Nah, saya sangat yakin, ya, kalau semua bukti-bukti itu diterima, ya, pasti itu akan punya pengaruh terhadap opini hakim yang memeriksa itu. Karena itu selalu dikatakan, hakim itu guided by law and by evidence. Jadi dia dituntun oleh hukum, ya, dan dituntun oleh alat bukti. Nah, kalau dia nggak memeriksa semua alat bukti, ya artinya kan dia mengabaikan, ya, bukti-bukti yang mungkin saja kalau itu dipertimbangkan dengan teliti dan jernih, ya bisa membuat putusan itu lain dari apa yang sudah diputuskan. Bagi saya sih indikasi kriminalisasinya ya jelas, ya. Dia sudah enak-enak mengundurkan diri bukan karena kasus, bukan karena apa, tapi karena dia dipercaya ketua HIPMI dan kemudian yang kedua menjadi bendahara umum PBNU, kan gitu kan, bendahara umum PBNU. Dan dia sudah berhenti, dia tidak apa-apa, tidak masalah apa-apa, tiba-tiba dicari masalahnya. Kan jadi masalah itu. Cari-cari masalah yang sebenarnya masalah yang tidak ada masalah, itu yang saya katakan tadi. Tidak ada pelanggaran hukum yang dibuat oleh dia sebagai bupati untuk memberikan persetujuan pengalihan izin. Tidak ada. Jadi dari latar belakang itu bagi saya clear. Memang ada kriminalisasi terhadap Maming. Ini menambah kecurigaan masyarakat bahwa betapa peradilan itu bisa diatur oleh orang luar. Ini yang membuat kewibawaan terhadap lembaga peradilan, terutama pengadilan ini, menjadi rusak. Ini contoh terakhir kan misalnya, ini bukan satu tapi salah satu contoh saja. Pengadilan terakhir Surabaya, majelisnya tiga-tiganya, terakhir rupanya ketuanya juga ikut-ikut. Terakhir Hakim Agung dia ikut, macam-macam dia ikut. Kemudian dibuka secara jauh, rupanya ada apa istilahnya maklarnya. Taruh di kamar sampai 1 triliun. Gara-gara ini dibuka. Nah kalau dibuka semua, saya khawatir betul semuanya runtuh di pengadilan gara-gara ini. Jadi ya saya melihat bahwa hakim-hakim itu udah terbentuk opininya sebetulnya.
Nah, pada pengadilan tinggi, ya, bukan biasa ya, sangat sering ya terjadi. Mereka itu mengadopsi putusan yang dibuat oleh pengadilan bawahan, pengadilan negeri. Maksudnya. Jadi pertimbangan hukumnya itu ya diambil alih oleh pengadilan tinggi, sehingga hukumannya dibuat sama. Tidak ada pemeriksaan ulang. Pemeriksaan ya cuma pemeriksaan berkas. Ya. Nah, pada tingkat Mahkamah Agung juga tidak ada pemeriksaan ulang, cuma pemeriksaan berkas. Ya. Malah yang diperiksa di Mahkamah Agung kan cuma pelaksanaan hukumnya. Faktanya tidak lagi diperiksa. Makanya dia disebut sebagai iudex iuris. Nah, jadi faktanya sudah diselesaikan pada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Ya. Nah, itu yang terjadi dengan setiap kasus. Nah, PK saya kemarin belum masuk di sini karena kita belum tahu ya. Nah, tapi saya harus tambahkan ya. Mahkamah Agung itu menerima rata-rata 31.000 perkara setiap tahun. Jumlah hakim agung itu adalah 43 sekarang ini. Ya nggak mungkin mereka bisa melahirkan putusan yang sangat sempurna, ya, sangat komprehensif. Karena kerjaan mereka mesti baca begitu banyak berkas. Jadi itu yang membuat banyak hakim, baik pada pengadilan tinggi maupun Mahkamah Agung, ya mengambil alih aja pertimbangan hakim bawahan. Jadi yang kerja itu hakim pengadilan negeri. Ya, yang pertama, yang bikin pertimbangan hukumnya semua. Ya, nanti kan pengadilan tinggi bilang, ya menguatkan putusan pengadilan negeri nomor sekian, ya tahun sekian, tanggal sekian, dengan semua pertimbangan hukumnya. Ya, menjatuhkan ya hukuman ya sama, saya kan. Nah, hal semacam itu terjadi juga pada Mahkamah Agung. Ya. Nah, apakah karena mereka sudah terlalu banyak beban ya perkara yang mesti ditanganin, atau mereka memang malas membaca? Ya bisa begitu juga. Malas membaca karena udah capek ya. Atau mungkin ada faktor lain yang kita nggak tahu yang ikut bermain. Ya bisa aja. Saya selalu mengatakan bahwa mahkota dari lembaga peradilan itu adalah putusannya. Kalau putusannya sudah diragukan, maka orang juga meragukan pengadilan. Nah, jadi lalu gimana orang bisa meragukan putusan? Ada dua. Isi putusannya orang bisa baca dan analisis dari aspek akademik dan lain sebagainya, orang bisa kaji. Kalau putusannya memiliki banyak loophole dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya atau kelihatan tidak cermat, atau banyak hal yang sengaja tidak dipertimbangkan dengan baik, itu mencederai mahkotanya lembaga peradilan.